Selamat petang dan salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan buah karma baik bagi kita semua. Karena kita masih dapat berkumpul bersama di ruangan bakti sala ini, yaitu Wihara Buddha Dharma Dipa Kota Metro. Ini dalam acara Sahadana Katina Kala 2566 Buddhis Era tahun 2022. Yang luhur, para samanera dan samaneri yang kami hormati, para bapak sesepuh, Romo Mandika, Ibu Wanita, para upasaka dan upasika, Bapak Ibu, saudara dan saudari-saudari. Selamat malam, Namo Santiang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memulai pembacaan parita-parita suci dalam rangka memperingati Hari Sangkadana 2566 Buddhis Era tahun 2022. Marilah kita awali dengan parita Aradhana Dewata. Sebelum kita mulai acara Buddha Bakti dalam rangka memperingati Hari Katina, mari kita mengundang para dewa, Aradhana Dewata. Semoga dari alam, dari seluruh alam semesta, dewa-dewa datang ke sini mendengarkan kebenaran sejati dari Buddha yang membimbing ke surga dan mencapai kebebasan. Orang-orang yang mulia, penuh cinta kasih, hendaknya memancarkan cinta kasih dengan pikiran jernih mengikuti pembacaan parita. Di surga-surga alam indrawi dan alam rupa, di puncak-puncak gunung dan ngarai, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan, pohon-pohon dan duka, di sekitar rumah-rumah dan ladang. Semoga dari air, daratan, dan tanah berbukit-bukit, dewa-dewa bumi mengakhiri bersama yaksa, Gandharwa dan Naga mendekat dan berkumpul di sini. Dengarkan sabda Buddha seperti apa yang aku bacakan.
Badan D, sekarang tiba saatnya melihat Buddha. Badan D, sekarang tiba saatnya mendengarkan Dharma. Badan D, sekarang tiba saatnya menghormati Sangha. Aradhana Dewata. Bagawa yang Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga. Aku bersyukur. Terima kasih mereka bawaannya kita mulai. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Dhammam Dadantu Sadaya Silang Rakantu Samada Bhawana Viratahotu Gacantu Dewata Gata. Terpujilah Sang Hyang Buddha Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva mahasatwa. Apabila dana dipersembahkan dengan penuh keyakinan, apabila sila dipraktekkan dengan kesungguhan, apabila samadhi dikembangkan dengan penuh ketekunan, maka setelah hancurnya jasmani, mereka akan terlahir di alam para dewa. Sadu, sadu.
Sangga yang saya muliakan, para panitia, ibu bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini tes 1, 2, 3. Ya, berbahagia sekali kita masih bisa berjumpa dalam rangka merayakan secara sederhana purna masa wasa sangga, dan kemudian para perumah tangga, ibu bapak dan sekalian pada malam hari ini hadir sebagai wujud nyata mendukung dan juga menyokong sangga dalam berlatih. Oleh sebab itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang masih setia dengan penuh rasa bakti menyokong sangga dalam berlatih. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan sokongan dan dukungan Anda kepada kami, yaitu dengan wujud persembahan dana di masa Katina. Dan kami merasa tidak perlu lagi dijelaskan berkenaan dengan sejarah Katina, sebab tiap-tiap tahun di wihara kita ini sudah sering didengar berkenaan dengan sejarah Katina. Namun apa yang akan disampaikan adalah berkenaan dengan makna Katina itu sendiri dan kondisi kehidupan monastik, kondisi global, dan pengaruhnya terhadap agama Buddha. Kalau saya berbicara seperti ini, judul tadi persis dengan judul skripsinya mahasiswa ini. Ibu bapak dan saudara sekalian, masih banyak umat-umat kita, utamanya dalam rangka melaksanakan Katina, timbul keraguan dan banyak pertanyaan tiap-tiap tahun. Bahkan tahun ini mungkin ada sekitar 5 orang yang bertanya berkenaan dengan persembahan Katina, dan sepertinya selalu menjadi kontroversi. Mengapa? Karena kalau kita lihat dengan apa yang ditampilkan di media sosial di bulan Katina, grup-grup Buddhis semua memiliki brosur berkenaan dengan Katina, termasuk di wihara kita. Ada brosur Katina nggak? Ada ya. Dan pada umumnya tertera berbagai macam bentuk persembahan, yang kemudian bentuk-bentuk persembahan tersebut diklasifikasikan menjadi paket-paket tertentu. Katakanlah paket A, jubah komplit, ya. Paket B, jubah saja. Paket C, obat-obatan. Paket D, makanan. Paket E, persembahan putih. Paket F, dana sukarela. Dengan diembel-embeli nominal di bawahnya. Lalu ya. Lalu kemudian masing-masing paket tersebut diberikan kode-kode tertentu supaya tidak salah transfer berkenaan dengan
tujuan Anda berdana dalam bentuk apa? Lalu kemudian ada orang yang bertanya begini, Bante, kok sekarang jubah itu dihargai ya? Dan kemudian apakah jubah itu benar-benar dipersembahkan kepada bantenya? Dan kemudian bukankah seorang anggota sangga tidak diperkenankan untuk memiliki jubah lebih daripada 2 set? Kalau begitu banyak umat yang mempersembahkan jubah, bukankah ini menjadi sebuah pelanggaran bagi diri itu sendiri? Satu. Kemudian berkenaan dengan makanan. Di dalam aturan Bibikiwan yang disebut dengan winaya, khususnya di bagian Pacitia, seorang biku tidak boleh menyimpan makanan lebih dari 1 hari. Kalau paket yang dipersembahkan berupa makanan dan begitu banyak makanan yang berhasil dikumpulkan oleh para biku, apakah mungkin hari itu juga makanan itu bisa dimakan habis oleh para bikunya? Atau mungkin disalurkan kepada orang yang membutuhkan? Tentu ini juga perlu panitia khusus dalam pembagian makanan. Lalu kemudian bagian obat-obatan. Apakah para biku boleh menyimpan obat, sedangkan dalam peraturan kebikuan para biku tidak boleh diperkenankan menyimpan obat lebih dari 7 hari kecuali garam. Apabila lebih daripada itu, maka para biku juga melakukan sebuah pelanggaran. Ini yang bertanya pintar sekali ya, mantan biku, mengetahui aturan kebikuan. Lalu ibu bapak dan saudara sekalian, kita harus adaptif, kita harus bijak dalam melihat fenomena termasuk permasalahan yang terjadi pada saat katina. Mungkin dari sebagian besar umat yang hadir di sini tidak mengetahui apa yang saya sampaikan barusan. Semua orang senang berdana, termasuk berdana jubah, paling senang. Apalagi kalau ibu bapak bandingkan harga jubah dengan 1 set pakaian yang bapak ibu miliki. Harganya mungkin relatif murah bagi bapak ibu yang mampu secara ekonomi. Bayangkan, 1 set jubah di sini mungkin dihargai sekitar 300 sampai 400 ribu ya. Sedangkan mungkin 1 set kaos dan celana yang bapak ibu miliki lebih daripada harga tersebut bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang lainnya terasa mahal. Ya, ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Namun ibu bapak dan saudara sekalian, kalau kita melihat pada zaman kehidupan Buddha, mengapa kita harus melihat ke sana? Sebab katina ini bapak ibu satu-satunya hari raya yang Buddha sendiri mengikutinya. Ya, tapi kalau hari raya yang lain hanya diperingati dan kemudian diperingati setelah Buddha parinibbana. Tapi katina sama sang Buddha mengikutinya. Kalau kita lihat awal mula terjadinya katina, ini ada kaitannya dengan perubahan. Saya kaji sedikit lagi. Awal mula tidak ada yang namanya katina, tidak ada. Lalu kemudian seiring bertambahnya masuk anggota sangga, dari tadinya cuma 5 orang pertama yang menjadi biku, kemudian tambah lagi 60 yasa beserta kerabat-kerabatnya, tambah lagi 1250 ya kasapa dan murid-muridnya. Banyak rumah tangga yang kemudian menjadi biku. Permasalahannya saat itu tidak ada yang namanya pabrik konveksi. Belum ada ya, 2700 tahun yang lampau belum ada pabrik konveksi. Garmen ya, yang cetak kain
belum ada. Lalu kemudian bagaimana caranya para pertapa, para biku tadi memperoleh jubah? Zaman awal-awal guru agung kita baru mulai membabarkan dhamma, biku-biku tersebut memperoleh jubah dari bekas kain pembungkus mayat. Ya, kalau di Indonesia, saudara kita yang muslim, pembungkus mayatnya kain kafan tidak dibuka, sama jenazahnya dimasukkan ke dalam liang lahat. Tapi tradisi di India karena dikremasi, kain pembungkus mayatnya dibuka. Dan itulah yang kemudian diambil, dikumpulkan, dicuci, dicelup, diwarnai, dan kemudian dijahit menjadi sepotong jubah. Bayangkan, kalau saat itu ada anggaplah 1000 orang biku, berarti dibutuhkan 1000 mayat. Ya. Dan mungkin masih belum cukup satu kain penutup mayat itu belum tentu cukup dijadikan satu jubah. Kenapa? Karena jubah ini ukurannya 3 meter kali 2 meter. Pembungkus mayat mungkin 1 kali 2. Jadi kurang lebih diperlukan 3 orang mayat ya, untuk dapat satu jubah. Anggaplah 1000 orang yang perlu, maka kurang lebih ada 1000 kali 3, 3000 mayat untuk memperoleh satu buah jubah. Lalu kemudian ada 30 orang biksu yang saat itu berwasa di Pawa, jaraknya 10 km dari tempat Buddha berwasa. Setelah masa wasa, masih musim hujan. Musim hujan itu 4 bulan, sedangkan wasa 3 bulan. Setelah masa wasa para biksu ini, sangga kemudian ingin menemui Buddha sebagai aplikasi penghormatan siswa kepada guru. Lalu sepanjang perjalanan itu, karena masih juga musim hujan, jubah yang dikenakan oleh para biku kotor, dan kemudian kalau kita lewat belukar-belukar, ya kemungkinan besar tersangkut-sangkut dan banyak yang koyak, robek-robek. Melihat pemandangan ini setelah sampai di Buddha Gaya saat itu, saat Buddha berada di sana, lalu kemudian melihat peristiwa seperti ini, jubah yang dikenakan oleh para biku compang-camping, akhirnya Buddha kemudian memberikan instruksi kepada umat Buddha agar menyokong para biksu dengan berdana apa Bapak Ibu? Berdana kain polos yang kemudian dijahit, dicelup, diwarnai menjadi jubah. Jadi sudah ada perubahan ya. Jadi sebab itu agama Buddha itu berubah, bukan esensinya tapi budaya dan lingkungannya, termasuk juga menyesuaikan bagaimana upacara itu dilangsungkan, termasuk upacara katina. Yang awalnya jubah itu dari kain pembungkus mayat, sekarang jubah itu kainnya dipersembahkan oleh perumah tangga. Dan seiring berjalannya waktu, sudah muncul pabrik-pabrik garmen, konveksi, tekstil dan sebagainya. Sekarang sudah ada kain yang tidak perlu dicelup lagi. Dan bahkan sudah ada industri-industri yang bisa mencetak jubah. Namun karena industrinya berkembang pesat, tidak dibarengi dengan jumlah biksunya, menyebabkan yang menggunakan jubahnya lebih sedikit dibandingkan pemasoknya. Jadi supply dan demand tidak seimbang. Ya. Permintaan dan penawaran tidak seimbang. Ini hukum ekonomi ya. Jadi sebab itu zaman kehidupan Buddha yang pakai banyak, tapi yang produksi nggak ada. Sekarang yang produksi banyak, yang pakai sedikit. Jadi tidak balance. Oleh sebab itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian, hal ini perlu kita cermati secara bijak. Jangan kemudian ya kita menganggapnya skeptis.
Dia menganggapnya ini keliru. Termasuk apa yang dilakukan oleh wihara kita nih. Coba, wihara kita sudah beberapa tahun ini memodifikasi persembahan tersebut dengan satu bentuk kertas. Betul nggak? Yang namanya kertas pawarana. Ini idenya dari mana nih? Ya dari saya sendiri. Loh, saya dari mana? Bukan saya asal-asalan buat, tapi ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami waktu saya di Thailand. Ya, ada wihara yang namanya Wat Phat Nakham Noi di Udon Thani ya. Nah di sana jumlah bikunya banyak, dan karena kepala wiharanya adalah kepala wihara yang terkenal akan kemurnian latihannya, maka umatnya banyak yang datang dan banyak juga persembahan yang diperoleh. Nah oleh sebab itulah, untuk mensiasati agar para biku tidak melanggar aturan winaya, maka dibuatlah kertas yang namanya pawarana tadi. Maksudnya apa? Satu, tidak menimbun jubah, tidak menimbun makanan, tidak menimbun obatan. Lalu pakai apa ini kertasnya? Kertasnya kemudian di dalam kertas itu ada sebuah kesediaan bahwasannya saya berdandan dalam bentuk jubah. Niatnya itu. Lalu kemudian hal ini disimpelkan lagi dengan Anda mentransfer dananya kepada panitia. Lalu panitia transfernya kemana setelah mereka berhasil dikumpulkan? Ke sangga yang kemudian dikelola oleh Daya Kasaba. Nah, jadi sebab itu Daya Kasaba adalah perkumpulan yayasan dalam bentuk bendahara, gampangnya demikian. Sehingga yang mengelola keuangan ini juga umat. Sehingga apa? Para biku tetap murni secara latihan. Paham ya sampai di sini ya? Nah inilah adalah upaya yang dilakukan untuk mensiasati keadaan-keadaan tadi. Ya, jadi kita ini jangan berpikir primitif, jangan berpikir kolot, agama Buddha nggak boleh berubah. Padahal kita harus lihat, kalau kita tidak berubah, maka tadi kita adalah orang-orang primitif yang anti terhadap perubahan. Sedangkan kalau kita lihat sejarahnya, Katina juga sudah banyak mengalami perubahan. Ya, paham ya sampai di sini Bapak Ibu? Lalu kemudian berkenaan dengan aspek dana. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di semua keyakinan, di semua agama ada yang namanya praktek dana. Di Muslim ada yang namanya zakat, sedekah, infak. Ya. Lalu kemudian di saudara kita yang Kristiani ada yang namanya perpuluhan. Di Katolik ada yang namanya kolektor. Di Hindu juga ada yang namanya dana paramita. Di kita juga ada. Pada intinya semua agama mengajarkan kebajikan dengan praktek berdana. Lalu kenapa semua agama ada praktek berdana? Apakah dana itu penting? Penting bagi siapa? Bagi Anda atau bagi kami? Bagi kami apa? Ya, bagi kami adalah ini manfaat langsung sebagai sokongan, sebagai dukungan Anda rumah tangga kepada kami yang tidak bekerja dan membabarkan dhamma. Lalu kemudian bagi Anda manfaatnya apa? Karma baik. Untuk apa karma baik itu? Mengikis kepikiran, ya, memperoleh karma baik. Ibu bapak dan sekalian, ada sebuah kisah zaman kehidupan Buddha, seorang Brahmana bernama Todeya. Beliau adalah seorang pejabat di kerajaan. Yang namanya pejabat dari dulu sampai sekarang, kira-kira hidupnya makmur atau tidak? Makmur. Tapi ada suatu ketika seorang pejabat pernah ditanya, jadi pejabat itu enak gak sih? Lalu jawabannya apa? Jadi pejabat itu enaknya cuma 1%. Jadi jangan berpikir jadi pejabat itu enak.
yang 99% enak banget. Ya, jadi pejabat itu enaknya 1%, yang 99 enak banget. Ya. Kalau enak saja masih biasa, tapi kalau enak banget, wah, triple keenakannya. Ya, mau kemana-mana ada anggarannya. Ya, bahkan istri ada anggarannya, anak ada anggarannya, rumah juga ada biaya perawatan, mobil juga ada dinasnya, ya, dan sebagainya. Semua dilengkapi segala kebutuhan dan fasilitasnya. Lalu kemudian Todea, walaupun dia kaya, walaupun dia makmur, tetapi dia tidak punya rasa kedermawanan, termasuk kepada sama sang muda sendiri. Saat sama sang muda beserta muridnya berpindah patah, Todea tidak pernah memberikan dana. Sudah tidak memberikan dana, malah mencibir. Ngapain itu para biksu gundul-gundul itu? Tiap hari kerjaannya cari dana, minta sumbangan. Ya, kalau kata orang kayak bilang moseco, ya. Kalau orang kayak bilang bokapco, ya. Coba pagi-pagi bukannya mandi bekerja, ini pagi-pagi malah minta sumbangan, diremehkan. Singkat cerita, setiap hari apa yang dilakukan pemuda demikian. Tapi kalau dia tidak pernah sekalipun memberikan persembahan dana. Lalu kemudian tidak lama setelah dia menjadi pejabat, akhirnya pejabat juga sementara, hidup juga sementara, dan akhirnya meninggal dunia. Saking pelitnya, saking meditnya, naudzubillah, ya. Kemudian dia menyimpan harta bendanya di belakang rumah, tepatnya di dapur. Bahkan saat dia menyimpan dana tersebut, harta bendanya tidak ada yang mengetahui, termasuk anaknya yang bernama Subah. Setelah dia meninggal dunia, hancurnya jasmani, lahir kembali menjadi seekor anjing. Menjadi seekor anjing di rumahnya sendiri. Biasanya kalau masih kecil kan imut-imut nih. Sudah mulai 3-5 bulan bisa gonggong. Saat muda beserta para siswanya berpindah patah, anjing ini lihat dan kemudian gonggong. Ya, udah bukan yang diem aja, ini malah gonggong. Lalu kita tahu Buddha itu kan maha sakti. Melihat bahwasanya anjing ini dulu adalah Brahmana yang bernama Todea. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Buddha? Kalau Bapak Ibu melihat cerita seperti ini, masa iya sih Buddha bisa berbicara hewan, ya, maksudnya bisa berbicara bahasa hewan. Mungkin agak aneh, ya, tapi di Indonesia juga ada orang yang bisa bahasa hewan. Siapa dia? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nggak tahu kayaknya nggak pernah nonton film kolosal. Angling Dharma. Tahu ya Angling Dharma? Tahu ya? Angling Dharma adalah satu-satunya raja yang bisa berbahasa hewan. Pernah nonton nggak? Nah, ya. Nah, jadi Buddha berbicara kepada anjing itu. Apa yang dikatakan oleh Buddha? Hei, Todea, saat kamu menjadi manusia, kamu tidak pernah memberikan rasa hormat padaku dan tidak pernah memberikan praktek danamu kepada kami. Sekarang kamu terakhir sebagai anjing pun kamu tidak pernah memberikan rasa hormat kepada kami. Begitu dibilang seperti ini, anjing ini kemudian masuk ke dalam dan bad mood, ya, hilang moodnya. Dikasih makan nggak mau makan, gitu ya. Diam terus geringung di dapur, di atas tempat di mana dia menyimpan hartanya. Anaknya bernama Subah sangat sayang sama anjing ini. Melihat perubahan anjing ini, kemudian dia bertanya kepada pembantunya, apa yang terjadi pada anjingku? Lalu pembantu ini mengatakan apa? Tadi saat ada para biksu berpindah patah, tiba-tiba dia selesai menggonggong langsung masuk ke dalam, sampai sekarang nggak bangun lagi. Wah, jangan-jangan biksu tadi ngapa-ngapain anjing saya.
marah kan, disamperin ke wihara. Anaknya di si Subah ini juga bukan beragama Buddha. Ya. Lalu kemudian begitu masuk ke wihara bertanya kepada Buddha, apa yang kamu lakukan sama anjingku? Lalu Buddha mengatakan apa? Hai Subah, sesungguhnya anjing yang kamu miliki di rumah adalah ayahmu sendiri. Wah, marah gak tuh? Apa jadi? Untung gak bawa kolong gitu kan. Lalu kemudian begitu dia marah, naik kita mukanya merah, kelihatan sangar ya. Lalu Buddha mengatakan apa? Jangan marah, jangan emosi. Sesungguhnya anjing itu punya berkah baik bagi kamu. Wah, begitu dibilang ada berkah baiknya apa nih? Sesungguhnya anjing itu sekarang sedang tidur di bawah tumpukan kamu. Yang benar gitu kan. Nanti saat kamu pulang ke rumah, kamu pukul pantatnya. Kamu bilang, bisikin di telinganya, ayah, di mana kamu sembunyikan hartamu? Kalau bapak ibu yang di rumah punya anjing, coba lihat. Ya, ini dicerita ya. Oh, berarti ada nggak di rumahnya? Ada ya? Ya, kalau mau coba silakan ya. Tapi saya tanggung kalau di rumah ada harta ya. Di Sepang ada 3 itu di wihara ya. Nanti saya kepak-kepak juga. Siapa tahu di wihara ada KW-nya kan. Nah, jadi begitu tadi nggak percaya ya. Begitu dikasih petunjuk seperti ini akhirnya dipraktekkan. Dan benar anjing itu kemudian dibisikin, dipanggil dengan nama ayah, senang gitu. Wah, langsung bututnya kibas-kibas gitu ya. Lalu dikasih tahu lah, dikorek-korek tanah sih. Dan benar saja begitu dikorek digali ada anak. Dan kemudian sejak saat itu Subah menjadi donaturnya Buddha. Apa yang ingin saya sampaikan dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Seringkali orang mengatakan, ingat Bapak Ibu, harta itu tidak pernah dibawa mati, betul nggak? Contohnya si Toria. Benar, harta tidak pernah dibawa mati. Tetapi untuk berbuat kebajikan juga perlu harta, perlu materi untuk berbuat kebajikan. Dan harta inilah yang bisa dibawa mati. Harta fisik benar tidak bisa dibawa mati, tapi harta yang kita miliki ini bisa kita olah untuk berbuat kebajikan. Kepada siapakah berbuat kebajikan tersebut? Dalam film Mahasutta sudah mengatakan ada 14 individu yang berhak, yang bisa memperoleh persembahan dana. Mulai dari yang paling rendah. Siapakah yang paling rendah? Hewan. Ya, Bapak Ibu punya hewan? Enggak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya hewan di rumah sudah biasa memberikan makan. Tapi kalau semua makanan Bapak Ibu lagi di luar, lagi makan nasi padang, tiba-tiba ada kucing yang ngeong, ditendang apa dikasih makan? Dipotong disuruh rendang gitu ya. Jangan dong. Setidaknya kalau kita tidak bisa membelikan 1 ekor ikan yang sudah matang, jadi oleh sebab itu, kalau setidaknya kita tidak bisa memberikan, jangan ditendang ya, diam aja, nanti juga dia pergi sendiri. Berdana kepada seekor hewan juga merupakan sebuah kebajikan. Dalam Iti Utaka 26 sudah mengatakan, para biku, seandainya seluruh manusia tahu seperti apa yang aku ketahui manfaat daripada berdana, dia tidak akan makan meskipun itu suapan terakhir tanpa harus berbagi bagi mereka yang bisa diajak untuk berbagi. Kira-kira 1 suapan terakhir ini bisa nggak kita ajak untuk berbagi? Sesendok berdua, bisa nggak? Gak ada lagunya ya, spirit berdua ya adanya. Tapi ini sesendok. Mungkin 1 sendok nasi tidak mengenyangkan bagi kita, tapi bagi seekor semut 1 butir nasi bisa dimakan 1 RT semua. Nah, ini juga salah satu bentuk praktek dana bagi mereka yang membutuhkan, termasuk hewan-hewan itu. Ya, kemudian kepada manusia yang tidak memiliki moral, kepada manusia yang bermoral, kepada orang tua kita,
kepada sangga biku, sangga bikuni, para mereka yang memasuki arus, mulai dari arus yang paling rendah Sakadagami, Anagami, Arahat ya, dan kemudian sampai dengan Sama Sambuddha, dan di atas Sama Sambuddha masih ada lagi nggak? Siapa? Wihara yang di dalamnya terdapat sangga dari 10 bentuk. Mengapa Sama Sambuddha bukan di urutan pertama? Suatu ketika ibu sambung dari Pangeran Siddhartha bernama Mahapajapati Gotama dengan tangannya sendiri menjahit jubah. Setelah jubah ini selesai dijahit dan ingin dipersembahkan kepada Sama Sambuddha, apa yang dilakukan oleh Sama Sambuddha? Menerima atau menolak? Menolak. Kenapa ditolak? Gak tahu. Gak tahu, berarti saya kan bukan hidup di zaman Buddha. Kita mungkin hidup di zaman Buddha. Sampai sekarang kita beragama Buddha, kemungkinan besar kita itu berada pada zaman kehidupan Buddha juga. Entah itu jadi kecoa, entah itu jadi cicak, mungkin ya. Sehingga sekarang ini masih punya karma baik kita menganut agama Buddha ya. Kenapa ditolak? Lupa ya, waktu itu saya jadi kecoa, saya lupa, nggak tahu aja. Ya, kita bisa melihat dari kronologi hidup Buddha, bukunya judulnya itu ya. Persembahan pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga juga ditolak. Kemudian murid utama beliau bernama Ananda bertanya kepada Sama Sambuddha, kenapa Buddha Anda menolak persembahan dari ibu Anda sendiri yang susah payah menjahit jubah dan sudah jadi dipersembahkan, kenapa Anda tolak? Mestinya diterima dong. Canggihnya demikian ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Buddha? Alangkah baiknya kalau jubah ini dipersembahkan kepada sangga. Mengapa harus dipersembahkan kepada sangga? Karena di dalam sangga sudah termasuk saya Sama Sambuddha maksudnya di dalamnya. Jadi sebab inilah yang dikatakan berdana untuk memperindah batin cita langkah, bukan berdasarkan keegoisan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari anggota sangga yang hadir di sini, ibu bapak mungkin ada ya kalau istilah sekarang ngefans gitu ya, sama salah satu daripada anggota sangga. Saya pokoknya kalau mau berdana sama bante ini, kalau nggak bante ini saya nggak mau. Ada yang begitu ya. Nah inilah yang dicontohkan oleh guru agung kita. Walaupun itu yang mempersembahkan adalah ibunya sendiri, tapi beliau menolak dengan alasan apa? Dipersembahkan saja kepada sangga, supaya melenyapkan sifat keegoisan dari praktek berdana. Jadi jangan sampai dana kita dikotori oleh hal-hal yang sepele, termasuk juga egoisme terhadap individu. Paham ya Bapak Ibu? Nah saya rasa ini menjadi poin utama kita. Dalam berdana di tempat lain banyak, tapi mungkin penjelasan di agama Buddha kita harus paham bahwasanya berdana bukan dengan tujuan yang lain-lain, termasuk memperoleh pahala, termasuk supaya terlahir di surga, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa berdana untuk melepas keserakahan, melepas kemelekatan, melepas kepikiran, dan juga melepas keegoisan kita. Inilah yang disebut dengan memperindah batin. Supaya apa? Saat kita berdana timbul kebahagiaan, timbul sukacita. Inilah praktik berdana yang sesungguhnya. Ya, semoga nanti pada saat persembahan dana, inilah yang menjadi kata kunci. Bahwasanya berdana untuk melepas, bukan untuk mendapatkan. Termasuk tidak dapat bagian nih nanti. Waduh, ngoceh-ngoceh ya, nyalain panitia. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Dana kita terkotori oleh hal-hal yang remeh. Ya, demikian apa yang disampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua, dan semoga kita senantiasa bersukacita, bukan hanya untuk kita, melainkan juga untuk semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat malam. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Samudra Murtida, Ramanya
semuanya supaya rapi dan tertib dan rapi ya. Pemuda serta pemudi, marilah bekerja bakti. Sekarang perhatian ya. Cukup berangkat sekarang satu kali ya. Memberikan berangkat sekarang satu kali. Kita zamannya mulia, setengah sempurna. Untuk